Baik, dokter. Baik, terima kasih banyak, dokter. Kalau begitu, tanpa membuang banyak waktu lagi, saya sekali lagi Wijab, saya 08 akan memulai presentasi kelompok kami untuk hari ini. Jadi untuk presentasi hari ini, peraturannya sama seperti presentasi sebelumnya. Dari perwakilan kelompok kami akan mempresentasikan materi-materi yang sudah kami rangkum. Kemudian setelah presentasi selesai, akan dibuka sesi pertanyaan. Kalau misalnya waktu dan jumlah penanyanya memadai, maka sesi pertanyaan mungkin bisa lebih dari satu, tapi untuk lebih jelasnya bisa kita mengkondisikan. Jadi hari ini kelompok kami akan membahas tentang kelainan sistemik. Dilanjutkan slide-nya. Baik, jadi berikut anggota dari kelompok kami. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi, saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih waktunya, moderator. Saya akan memulai presentasi. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Saya Niputu Acintijan Wastami, NPM 01. Latar belakang, penyakit sistemik adalah gejala penyakit pada salah satu organ yang berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh manusia. Sistem dalam dunia kesehatan dapat diartikan sebagai suatu penyakit yang dapat mempengaruhi tubuh secara umum. Penyakit ini menyerang bagian tubuh tertentu, namun memberikan dampak juga bagi bagian tubuh lainnya. Penyakit sistemik dapat menjadi salah satu faktor predisposisi timbulnya kelainan mukosa rongga mulut. Manifestasi oral penyakit sistemik adalah tanda dan gejala penyakit yang terjadi di tempat lain di tubuh yang terdeteksi di rongga mulut dan sekresi oral. Pada penyakit sistemik, kelainan darah sebaiknya menghindari tindakan pembedahan. Namun, bila pembedahan tetap dilakukan, sebaiknya dilakukan penanganan khusus terhadap kerusakan pembuluh darah. Untuk tekanan darah adalah tekanan yang terjadi ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh pembuluh darah. Tekanan yang memiliki maksimum di arteri disebut sistolik, yang disebabkan oleh sistol ventrikuler. Untuk kelainan gangguan hormonal adalah terjadi ketika kelenjar penghasil hormon dalam tubuh terganggu. Kondisi ini membuat jumlah hormon yang dihasilkan kurang atau justru terlalu banyak, sehingga fungsi organ tubuh tertentu terganggu dan muncul berbagai masalah kesehatan. Next. Adapun rumusan masalah yang kami ambil, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimanakah jenis dan tata laksana penderita kelainan darah. Yang kedua, bagaimanakah jenis dan tata laksana penderita kelainan tekanan darah. Dan yang ketiga, bagaimanakah jenis dan tata laksana penderita kembali. Oke, yang ketiga, bagaimanakah jenis dan tata laksana penderita kelainan gangguan hormonal. Next. Adapun tujuan masalahnya, yang pertama untuk mengetahui jenis dan tata laksana penderita kelainan darah, dan yang kedua untuk mengetahui jenis dan tata laksana penderita kelainan tekanan darah, dan yang ketiga untuk mengetahui jenis dan tata laksana penderita kelainan gangguan hormonal. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Adis. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama ada pembahasan mengenai kelainan darah. Selanjutnya, yang pertama ada kelainan pada eritrosit, yang dimana ada anemia defisiensi besi. Patofisiologi dan gejalanya itu adalah anemia defisiensi besi yang utama karena kehilangan darah atau asupan zat besi yang tidak memadai. Mungkin juga kondisi sekunder karena proses penyakit atau keadaan yang menghabiskan simpanan zat besi seperti pendarahan gastrointestinal atau kehamilan. Pada pemeriksaan darah lengkap ditandai dengan jumlah eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCV, dan MCHC yang rendah. Secara klinis, untuk pasien dari anemia sendiri, gejalanya itu mudah lelah, mudah lesu, pucat, vertigo, sesak nafas, dan intoleransi dingin. Tes diagnosis kekurangan zat besi yaitu pada pemeriksaan darah lengkap, semua parameter diperlukan, kecuali leukosit dan platelet jumlah akan berada di bawah rentang referensi normal. Lanjut. Selanjutnya ada anemia megaloblastik yang dimana biasanya anemia ini terkena pada penyakit usia menengah ke atas dengan predileksi tinggi pada wanita. Pasien dapat mengalami glositis atau peradangan pada lidah atau lidah membesar, pencernaan yang terganggu atau diare.
Selain itu, juga dapat menyerang sistem neurologis, yaitu pasien mengalami mati rasa, parestesia atau kesemutan, kesulitan dalam keseimbangan yang berjalan, juga perubahan kepribadian yang dapat menyebabkan gejala neurologis yang lebih parah, seperti spasticity atau paranoia. Untuk pengobatan anemia megaloblastik sendiri, itu terdapat vitamin B sebagai terapi tersedia dalam bentuk cyanocobalamin atau hidroxycobalamin, dan vitamin dapat diberikan secara oral, intramuskular, atau subkutan. Jika seorang pasien hanya kekurangan vitamin B12, vitamin ini dapat dikonsumsi secara oral dengan dosis harian 1000 mg dan terapi seumur hidup. Lanjut. Selanjutnya ada thalassemia yang dimana patofisiologinya merupakan kelainan rantai globin yang berkaitan dengan kurangnya produksi rantai alfa atau beta globin. Thalassemia ini adalah kegagalan sintesis hemoglobin. Penata laksanaannya sendiri itu pada pasien yang dicurigai mengalami thalassemia alfa yang paling parah, terutama pada kehamilan, maka perlu dilakukan pengambilan sampel cairan, amniocentesis atau filikronis untuk pemeriksaan keberadaan gen alfa melalui prosedur diagnosis molekuler. Pada pasien dalam kelompok etnis yang berisiko tinggi, konseling genetik sangat disarankan. Lanjut. Selanjutnya ada kelainan pada leukosit, itu ada leukemia, yang dimana leukemia sendiri disebabkan oleh mutasi sumsum tulang pluripotent atau most primitive stem cells, dan leukemia biasanya bersifat akut maupun kronis. Untuk leukemia akut sendiri memiliki onset yang cepat, sedangkan leukemia kronis memiliki perjalanan yang lambat, berbahaya, dan bahkan dapat ditemukan pada pemeriksaan fisik rutin. Usia adalah faktor lain yang sering konsisten terjadi pada jenis leukemia tertentu. Leukemia sendiri ini dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada leukemia mieloid akut atau AML, lanjut ada leukemia limfoblastik akut atau ALL, yang ketiga leukemia myositik kronis atau CML, dan terakhir leukemia limfositik kronis atau CLL. Lanjut. Ini adalah kelainan pada faktor pembekuan. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia sendiri itu kelainan hemoragik herediter berat yang paling umum. Hemofilia adalah kelainan pendarahan bawaan yang disebabkan oleh defisiensi atau disfungsi dari faktor protein koagulasi dan menyebabkan faktor penderita hemofilia. Lanjut. Untuk pengobatan atau penata laksanaan sendiri pada hemofilia itu pada pasien datang dengan pendarahan akut yang parah memerlukan pengenalan yang cepat dari lokasi dan tingkat keparahan pendarahan. Hal ini harus diikuti dengan penggantian secara segera dengan konsentrat faktor pembukaan dosis tinggi atau CVC dengan faktor 8 atau 9. Selain mengobati pendarahan akut, strategi pengobatan lainnya itu pada pasien hemofilia yaitu profilaksis, yang dimana pengobatan profilaksis ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat mengurangi hematrosis sehingga mengurangi atropati hemofilitik dan kebutuhan akan operasi sendi korektif. Perawatan profilaksis juga dapat mengurangi frekuensi pendarahan otak dan otot serta mengurangi kebutuhan rawat inap. Lanjut. Selanjutnya, untuk kelainan pada tekanan darah akan dibantu oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi, selamat sore dokter dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu kelainan mengenai tekanan darah. Yang pertama yaitu terdapat hipertensi. Berdasarkan GNC7, seseorang dikatakan hipertensi. Ini namanya siapa ini? Mohon maaf dokter, NPM 6, Niputu Andini Febrianti. Dilanjut. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu terdapat hipertensi. Berdasarkan GNC 7, seseorang dikatakan hipertensi bila tekanan sistoliknya melebihi 140 mmHg dan atau diastoliknya melebihi 90 mmHg. Faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi yaitu terdapat yang pertama usia. Usia mempengaruhi faktor risiko terkena hipertensi dengan kejadian paling tinggi pada usia 30-40 tahun. Yang kedua yaitu ada jenis kelamin. Komplikasi hipertensi meningkat pada seseorang dengan jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga yaitu riwayat keluarga dengan hipertensi memberikan risiko terkena hipertensi sebanyak 75%. Yang keempat yaitu obesitas, meningkatnya berat badan pada masa
atau usia pertengahan memiliki risiko hipertensi meningkat. Yang kelima ada serum lipid, meningkatnya trigliserida atau kolesterol meninggi, risiko dari hipertensi. Selanjutnya ada diet, meningkatnya risiko dengan diet sodium tinggi, risiko meninggi pada masyarakat industri dengan tinggi lemak dan diet tinggi kalori. Yang terakhir ada merokok. Risiko terkena hipertensi dihubungkan dengan jumlah rokok dan lama merokok. Adapun gambaran klinis pasien hipertensi meliputi nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah akibat peningkatan tekanan darah intrakranial. Penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi. Adapun jenis pengobatannya yaitu pertama ada diuretik. Obat-obatan diuretik bekerja dengan mengeluarkan cairan tubuh lewat kencing. Contohnya bendroflumethiazid, clotrizolidon, hidroklorithiazid, dan indapamid. Yang kedua ada ACE inhibitor, kerja menghambat pembentukan zat angiotensin 2, yaitu zat yang dapat meningkatkan tekanan darah. Efek samping yang sering timbul adalah batuk kering, pusing, sakit kepala, dan lemas. Contoh obatnya yaitu katokopril, enalapril, dan lisinopril. Yang ketiga ada kalsium channel blocker, bekerja menurunkan daya pompa jantung dengan menghambat kontraksi otot jantung atau kontraktilitas. Contoh obatnya ada amlodipin, diltiazem, dan netrendipin. Yang keempat ada ARB, kerja obat ini dengan menghalangi penempelan zat angiotensin 2 pada reseptornya yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Contoh obatnya yaitu eprosartan, kandisartan, dan losartan. Yang terakhir yaitu ada obat beta blocker. Mekanisme obat ini adalah penurunan daya pompa jantung. Jenis obat ini tidak dianjurkan pada penderita gangguan pernapasan seperti asma bronchial. Contoh obatnya yaitu atenolol, bisoprolol, dan beta metoprolol. Selanjutnya, gangguan tekanan darah yang kedua ada hipotensi. Hipotensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah rendah dari 90/60 mmHg sehingga menyebabkan keluhan. Terdapat beberapa manifestasi hipotensi. Yang pertama ada hipotensi, jantung berdebar kencang dan tidak teratur, pusing, lemas, mual, pingsan, pandangan buram, dan kehilangan keseimbangan. Yang kedua ada hipotensi intradialis atau asimptomatik hingga shock. Perasaan tidak nyaman pada perut, mual, muntah, menguap, otot terasa kram, gelisah, pusing, dan kecemasan. Dan yang ketiga ada hipotensi ortostatik atau pusing hingga pingsan. Untuk etiologi dari hipotensi ini, jika tekanan darah rendah menyebabkan gejala klinis, penyebabnya akan berada di salah satu dari 3 kategori umum, entah jantung tidak memompa dengan tekanan yang cukup, dinding arteri terlalu melebar, atau tidak ada cukup cairan intravaskular dalam sistem. Untuk perawatannya, yaitu yang pertama ada hipotensi kronik. Hipotensi yang tak bergejala pada orang-orang sehat biasanya tak memerlukan perawatan. Dalam mengatasi hipotensi berdasarkan penyebabnya, yaitu mengurangi atau menghilangkan gejalanya. Yang kedua ada hipotensi ringan. Cara lain untuk mengatasi hipotensi yaitu menambah elektrolit. Penambahan elektrolit untuk diet dapat meringankan gejala dari hipotensi ringan. Yang ketiga yaitu hipotensi simptomatik. Hipotensi postural simptomatik dapat ditangani dengan mengatur posisi tidur pasien dengan kepala lebih tinggi. Kortison, suatu mineral kortikoid dapat juga berguna, tapi banyak pasien tidak mempunyai respon yang baik terhadap obat ini dan obat yang lain telah dicoba seperti indomethacin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat sore dokter. Perkenalkan nama saya Agus Prila, NPM 05 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, gangguan hormonal. Bisa dilihat hormonal pertama yaitu gangguan kelenjar tiroid, gangguan hormonal pertumbuhan, dan gangguan hormon insulin. Next. Baik, yang pertama yaitu gangguan kelenjar tiroid, yaitu hipertiroid dan hipotiroid. Hipertiroid merupakan peningkatan produksi dan sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid, yaitu tiroksin T4 dan triodotiroin T3. Penyebabnya yaitu
Hipertiroidisme biasanya adalah penyakit Graves atau goiter toksika. Gejala klinis dari hipertiroid sering berkeringat dan suka hawa dingin termasuk akibat dari sifat hormon tiroid yang kalorigenik akibat peningkatan laju metabolisme tubuh yang di atas normal. Bahkan terkadang penderita juga mengalami kesulitan tidur. Penata laksanaan hipertiroid yaitu yang pertama diberikan antitiroid dan beta adrenergik reseptor antagonis. Yang kedua yaitu terapi iodin radioaktif. Yang ketiga pembedahan untuk ibu hamil dan pasien dengan kanker tiroid. Dan yang terakhir yaitu diet dan istirahat yang cukup. Selanjutnya hipotiroid yaitu autoimmune dapat dikaitkan dengan gondok seperti Hashimoto atau goiterus karena autoimmune proses secara berhadap mengurangi fungsi tiroid. Ada fase ketika hormon tiroid normal dipertahankan oleh kenaikan TSH. Gejala klinisnya yaitu onset biasanya perlahan, gondok mungkin tidak besar tetapi biasanya tidak teratur dan konsistensinya keras. Pasien dengan stadium akhir dengan gejala kulit kering, penipisan epidermis, dan hiperkeratosis dari stratum corneum. Penata laksanaannya, jika tidak ada sisa fungsi tiroid, dosis pergantian levothyroxine harian biasanya 1,6 per kg. Berat badan biasanya 100 sampai 150. Next. Gangguan hormon pertumbuhan, yaitu etiologinya hiperkresi GH atau growth hormone biasanya merupakan hasil dari somatotroph adenoma, tetapi mungkin jarang disebabkan oleh ekstrapituitari. Yang paling umum menyebabkan akromegali yang dimediasi GHRH adalah tumor karsinoid dada atau perut. Gambaran klinis gangguan hormon pertumbuhan yaitu hiperhidrosis, suara yang terdengar dalam dan berongga, kulit berminyak, atropati, kiosis, carpal syndrome, kelemahan otot proksimal dan kelelahan, acanthosis nigricans, dan skin tag. Digenerasikan fiskromegali terjadi, termasuk kardiomegali, makroglossia, dan pembesaran kelenjar tiroid. Penata laksanaannya, regresi bedah adenoma yang mengkresi GH adalah pengobatan awal untuk sebagian besar pasien. Yang kedua, somatostatin analog digunakan sebagai pengobatan tambahan untuk penyusunan makroadenoma invasif besar sebelum operasi, menghilangkan gejala dan dengan segera, dan mengurangi hipersekresi GH. Yang terakhir yaitu iradiasi atau ulangi operasi mungkin memerlukan untuk pasien yang tidak dapat mentolerir makanan atau tidak menanggapi terapi medis tambahan. Next, selanjutnya yaitu gangguan hormon insulin, yaitu ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Yang pertama yaitu diabetes tipe 1, insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. Diabetes mellitus ini akibat kerusakan sel-sel beta pankreas yang biasanya terjadi karena reaksi autoimun dan menunjukkan kekurangan insulin yang absolut. Biasanya onset DM tipe 1 ini sebelum usia 40 tahun dengan kejadian pertama berupa keosidosis. Selanjutnya gejala awal biasanya terjadi secara mendadak berupa haus, sering buang air kecil, peningkatan nafsu makan, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya ada diabetes tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Diabetes mellitus tipe 2 ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan insulin untuk bekerja di jaringan perifer atau insulin resistance dan terjadi disfungsi sel beta. Selanjutnya pada umumnya
mulai pada usia pertengahan atau lebih, pasien biasanya overweight atau obesitas. Selanjutnya itu pasien DM tipe 2 ini tidak mengalami keosidosis. Mereka rentan terhadap sindroma koma, hipersmolar, non-ketotik pada keadaan dekompensasi. Selanjutnya, penata laksanaan diabetes mellitus ada non-farmakologi dan farmakologi. Yang pertama, non-farmakologi, perencanaan diet atau terapi nutrisi medik, kegiatan fisik atau jasmani, atau bisa olahraga. Dan yang terakhir itu penurunan berat badan apabila penderita mempunyai berat badan yang lebih atau obesitas. Dan farmakologisnya, penggunaan obat-obat antidiabetes, baik secara oral ataupun injeksi, dan pemilihan intervensi farmakologis yang harus diperhatikan adalah kerja obat sesuai dengan berbagai macam penyebab timbulnya hiperglikemia. Next. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi segitu dari presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator bisa menyimpulkan bahwa dari apa yang kami sudah bahas, bahwa penyakit sistemik adalah gejala penyakit yang mengenai salah satu organ yang ada kaitannya dengan sistem metabolisme tubuh. Penyakit sistemik ini ada banyak, adapun beberapa contoh yang sudah kami bahas adalah penyakit sistemik dari kelainan darah yang meliputi anemia oleh kelainan jumlah eritrosit, leukemia oleh karena kelainan jumlah leukosit, dan juga hemofilia karena gangguan faktor pembekuan darah. Kemudian ada penyakit yang menyerang tekanan darah, meliputi hipertensi maupun hipotensi, dan juga penyakit hormonal yang disebabkan oleh terganggunya hormon di dalam tubuh. Contohnya ada hipertiroid, hipotiroid, dan juga akromegali. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti akan kita pilih satu-satu. Terima kasih banyak. Oke, untuk sekarang sudah ada beberapa. Oke, mungkin kalau memang belum ada pertanyaan lagi, kita buka dulu sesi pertanyaan untuk keempat penanya yang sudah resen. Kita mulai dari NPM 26, Elviona Dita, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Elviana Dita, NPM 26. Saya izin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah penyakit yang ada di rongga mulut itu memiliki hubungan yang erat dengan kelainan sistemik? Jika iya, bisakah dicontohkan salah satu penyakitnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak dari Elviona, untuk Elviona. Selanjutnya kita ke NPM 72, Tiara Feby. Silahkan, Tiara. Baik, selamat sore dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tiara Feby Prasasti Dewi, NPM 72. Di sini saya izin bertanya, kapan pengobatan hipertensi dapat dihentikan? Kemudian bagaimana efek samping dari obat tersebut terhadap tubuh? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Tiara Feby. Kita lanjut ke penanya ketiga. Dari NPM 35, Dewa Indra Kusuma. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf kepada dokter dan teman-teman dikarenakan saya off cam, dikarenakan sinyal tidak memadai untuk on cam. Jadi di sini saya ingin bertanya, tadi sudah dipaparkan tentang kelainan tekanan darah. Apakah hipertensi dan hipotensi itu berpengaruh pada rongga mulut seseorang yang mengalami kelainan pada tekanan darah? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dewa Indra Kusuma. Jadi di sini sudah ada dua penanya lagi.
Jadi mungkin berhubung waktunya juga masih ada lumayan banyak, kita bagi ke 2 sesi dulu. Mungkin untuk 3 pertanyaan pertama tadi, boleh dari teman-teman kelompok yang ingin menjawab, saya persilahkan. Sebelumnya untuk Tiara Feby dan juga Indra Kusuma mungkin boleh diturunkan raise hand-nya, jadi penanya yang lain yang baru mau menanya bisa terlihat. Terima kasih. Selamat sore dokter dan teman-teman. Di sini saya Agung Rabagus Aditya NPM 02 eh, ingin menjawab dari pertanyaan Elviona Dita NPM 26. Eh, Pertanyaan itu kan menurut kelompok kalian apakah penyakit yang ada di rongga mulut memiliki hubungan yang erat dengan kelainan sistemik? Jika iya, sebutkan salah satu contohnya. Saya jawab iya. Salah satu contohnya itu yaitu diabetes mellitus. Orang dengan diabetes sering mengalami lebih banyak masalah mulut daripada yang lain. Kesehatan mulut yang buruk dapat meningkatkan risiko terkena diabetes. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa penyakit mulut tertentu seperti penyakit gusi ataupun penyakit periodontal dapat mengubah cara tubuh dalam merespon glukosa. Hal ini menyebabkan kadar gula darah lebih tinggi dan seiring waktu dapat meningkatkan risiko terkena diabetes. Maka dari itu, kebersihan mulut yang baik penting untuk mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit yang ada di rongga mulut. Jadi, kita harus mengerti bahwa pentingnya merawat kebersihan gigi dan mulut dengan mengunjungi dokter gigi secara teratur 6 bulan sekali dan menyikat gigi dengan gigi berpasta gigi yang berfluoride. Bisa diterima? Sudah bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Elviona dan juga Gungwa sebagai penjawab. Karena masih ada 2 pertanyaan lagi, kalau teman kelompok ada yang sudah siap menjawab, saya persilahkan untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan saya Kadari Stadu Putra Sujana, NPM 09. Jadi saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan dari Dewo Indra Kusuma tadi. Tadi ditanyakan oleh Dewo Indra Kusuma, kenapa, mohon maaf, apakah hipertensi atau kelainan pada tekanan darah itu memiliki manifestasi pada rongga mulut. Jadi untuk jawabannya itu memiliki manifestasi dalam rongga mulut, tapi hal tersebut dikarenakan oleh penggunaan obat-obatannya. Seperti yang sudah dijelaskan pada kelompok kami tadi, pengobatan pada hipertensi itu contoh obatnya kayak diuretik, beta blocker dan lain-lain itu akan membuat manifestasi atau gangguan pada rongga mulut.
seperti contohnya serostomia, mulut kering, gangguan pengencapan, ulcerasi atau luka pada mukosa mulut, glositis atau peradangan pada lidah, dan juga hiperplasia gingival yaitu pembesaran pada gusi, sehingga gangguan pada mulut yang terjadi tersebut diutamakan terjadi oleh pengobatan dari kelainan tekanan darah, bukan dari kelainan darah tersebut langsung menyebabkan dari manifestasi rongga mulut. Hal tersebut juga terjadi akibat dari gangguan tekanan darah yang terjadi tidak dapat diketahui secara langsung. Kebanyakan orang itu umumnya tidak mengetahui dia terkena kelainan tekanan darah. Setelah mereka memakai atau sudah mengetahui terjadinya masalah tersebut, mereka menggunakan obat atau diberikan oleh dokter, itu obat tersebut akan memicu manifestasi pada rongga mulut atau dampak yang buruk pada rongga mulut seperti yang sudah jelaskan tadi. Mungkin dari Dewi Indra, apakah dapat diterima jawabannya? Baik, dapat nih. Terima kasih Kak Arista. Terima kasih juga, Dewo. Baik, terima kasih banyak. Karena ada satu pertanyaan lagi, boleh langsung aja dari teman kelompok yang mau menjawab, disilahkan. Selamat sore, dokter. Perkenalkan, saya NPM 11. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari NPM 72. Pertanyaannya, kapan pengobatan hipertensi dapat dihentikan, kemudian bagaimana efeknya terhadap tubuh? Pada banyak kasus, hipertensi tidak bisa sembuh, sehingga penderita harus mengkonsumsi obat-obatan seumur hidupnya. Hanya beberapa orang saja yang berhasil sembuh. Pengobatan hipertensi dapat dihentikan apabila tekanan darah sudah normal. Kemudian, efek sampingnya pasti ada dan sangat individual. Di antaranya adalah jantung berdebar agak cepat, edema di tungkai, mata kali, kemerahan di muka, leher, dada, dan bagian atas, dan agak sesak. Apakah NPM 72 bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kemudian untuk di partisipan ini sudah ada 3 penanya lagi. Jadi kita mungkin mulai dari NPM 21 Dini Arianti. Silakan Dini dengan pertanyaannya. Baik, sebelumnya selamat sore dokter, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dini Arianti, NPM 21. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai diabetes mellitus dan pengobatan apa saja yang dapat dilakukan pada penderita diabetes agar penyakit tersebut dapat terkontrol dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana sih orang dengan diabetes itu tahu bahwa penyakit mereka itu bisa terkontrol dengan baik? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Halo? Halo Dini. Halo, ya Dis? Untuk pertanyaan Oke, sudah oke. jelas, mungkin karena Ya, terima kasih. moderatornya sedang ada gangguan jaringan, mungkin bisa dilanjut untuk penanya berikutnya, Ide Ayu KD Kartika Dewi, NPM 40. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kartika Dewi, NPM 40. Izin bertanya, tadi sempat disebutkan mengenai kelompok dari leukemia. Nah, bisa dijelaskan perbedaan dari keempat leukemia tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Dayu. Lanjut untuk penanya terakhir yang ada di layar, yaitu Krisna Sutaningrat, NPM 42. Mungkin boleh lanjut pertanyaannya, Krisna. Oke. Apa suaraku bisa kedengaran nggak? Bisa terdengar.
Maaf, Bisa, ini ada Krisna. suara kucing sebelumnya. Mungkin pertanyaan saya adalah lebih ke arah gejala kelainan sistemik yang ada di rongga mulut. Nah, aku lihat tadi kalian udah nerangin kelainan sistemik itu bisa dari kelainan hormonal, darah, dan tekanan darah. Nah, yang saya ingin tanyain itu mengenai gejala yang tumpang tindih dari penyakit tersebut. Maksud saya itu dua penyakit sistemik berbeda, tapi dengan manifestasi klinis yang sama di rongga mulut. Dan kalau misalnya kalian ada di posisi operator yang merawat pasien itu, bagaimana tata laksananya? Terima kasih. Oh iya, sebelumnya saya Krisna Sutaningrat, NPM 42. Terima kasih. Baik, terima kasih Krisna. Mungkin karena moderatornya sudah masuk lagi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kades. Karena sudah ada 3 penanya dan untuk sekarang belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman anggota kelompok yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, selamat sore dokter. Perkenalkan, nama saya Niputu Arista Oktavianika, NPM 10. Saya izin menjawab pertanyaan dari NPM 21, Dini Arianti. Tadi pertanyaannya, bagaimana orang dengan diabetes tahu bahwa penyakit mereka terkontrol dengan baik? Izin menjawab, yaitu dengan cara sebuah tes glikasi hemoglobin atau HbA1c secara akurat, menilai seberapa baik gula darah terkontrol selama 2-3 bulan. Bagi individu non-diabetes, tingkat HbA1c normal biasanya di bawah 5,5%, dan pada penderita diabetes, tingkat HbA1c bawah 7,0% menunjukkan kontrol yang baik. Untuk Dini Arianti, apakah jawabannya bisa diterima? Iya, bisa. Makasih, Arista. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dayu Kartika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimade Agnes Panaswari. Jadi perbedaan leukemia itu yang pertama ada leukemia akut. Terdapat 2 jenis leukemia akut yang diklasifikasikan berdasarkan jenis selnya. Di antaranya yang pertama limfoblastik atau leukemia limfoblastik akut atau ALL. Tipe leukemia yang menyerang 75% pasien anak-anak usia 3-4 tahun. Penyakit ini juga terdapat pada dewasa yang terutama telah berumur 65 tahun atau lebih. Kemudian ada myeloblastik atau leukemia myeloid akut atau AML. Sebelumnya tipe ini disebut leukemia non-limfo pada dewasa dan pada orang tua berusia lebih dari 40 tahun. Kemudian leukemia kronik, ada 2 jenis kanker leukemia kronik yang diklasifikasikan berdasarkan jenis sel, yaitu yang pertama kronik myelogenous leukemia atau CML, umumnya menyerang pasien setengah baya. Dapat juga terjadi pada anak-anak, namun kasusnya sangat sedikit. Kemudian ada kronik limfocytic leukemia atau CLL, yaitu menyerang orang tua yang lebih besar pasien wanita yang berumur lebih dari 5 tahun. Kadang-kadang juga diderita oleh dewasa muda dan hampir tidak ada pada anak-anak. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, terima kasih Agnes. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Agnes sebagai menjawab. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari teman-teman kelompok dan juga dokter, saya izin untuk menjawab. Jadi pertanyaan dari Tesna tadi, apakah untuk kelainan sistemik ada gejala yang timbul di rongga mulut itu tumpang tindih, atau kalau tadi dia mendefinisikannya sebagai suatu penyakit berbeda tapi dengan gejala yang sama atau hampir mirip. Jadi saat kami membuat presentasi kami dari sumber-sumber yang kami gunakan, sebenarnya gejala yang benar-benar mirip itu sedikit. Mungkin nanti bisa
lebih diluruskan lagi oleh dokter kalau mungkin memang ada ya, tapi kelewatan oleh kami. Tapi kalau dari yang sudah kami gunakan, sumber-sumber yang kami gunakan itu gejala yang timbul di dalam mulut sedikit. Dan mungkin kita bisa menilik ke belakang lagi sedikit seperti yang sudah dijawab oleh Arista tadi pertanyaan dari Dewa Indra. Terkadang gejala yang timbul itu bukan dari penyakitnya, tapi dari pengobatannya. Contohnya tadi penggunaan obat untuk hipertensi dan juga hipotensi. Nah, tapi apakah ada sebenarnya untuk membackup jawaban ini tadi saya melakukan sedikit quick search. Jadi contohnya pada anemia itu bisa terjadi angular cheilitis atau dengan penderita anemia itu angular cheilitis bisa faktornya lebih besar terjadi. Nah, untuk hipertensi juga itu ada gejala erythema multiforme. Walaupun penyakitnya memang berbalik belakang begitu. Tapi gejalanya angular cheilitis dan juga EM ini, erythema multiforme itu sebenarnya kalau belum terjadi dengan lama ada kemiripan, walaupun untuk erythema multiforme mungkin lebih luas, sedangkan seperti yang kita tahu angular cheilitis itu hanya terjadi di sudut mulut. Nah, kemudian bagaimana cara membedakannya? Jelas untuk penyakit-penyakit sistemik itu lebih ke kita tanyakan saat anamnesis. Dan kalaupun memang saat anamnesis belum ditemui, kita sebagai operator kalau mendapat pasien seperti itu, sudah terlihat ada gejala dan kita tidak yakin, ya ada baiknya dilakukan pemeriksaan penunjang, atau kalau dalam kasus penyakit sistemik ini dilakukan konsultasi kepada dokter lain, kepada spesialis penyakit dalam atau ke dokter umum untuk pemeriksaan. Ya mungkin pasien punya dokter pribadi atau dokter keluarga. Kalau dari saya seperti itu, mungkin kalau dari teman-teman ada jawaban lain, boleh disilahkan. Tapi mungkin dari Krisna, apakah jawaban saya sudah memenuhi rasa penasarannya begitu? Terima kasih Wija. Sudah, jawabannya sudah terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih Krisna. Jadi dengan baik, terima kasih Krisna. Jadi dengan tadi terjawabnya pertanyaan dari NPM 42, maka berakhir juga sesi presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf kalau bila ada salah kata, baik yang berkurang maupun berlebihan. Saya sebagai moderator undur diri, mungkin untuk selanjutnya bisa saya berikan kepada dokter. Saya persilahkan dokter, silahkan. Iya, Wija dan kawan-kawan. Jadi penyakit sistemik di dalam perawatan prostodonsia, pembuatan gigi tiruan, baik cekat maupun lepasan, ada beberapa manifestasi di rongga mulut. Itu akan terjadi pada penyakit-penyakit yang kita dalami sebagai penyakit sistemik. Kalau berhubungan dengan tekanan darah, kemudian akan dilakukan pencabutan, itu harus normal dulu. Hubungannya ke pencabutan atau mau terjadinya luka. Yang bahaya adalah alergi terhadap obat-obat yang akan diberikan, obat biusnya terutama. Ya, bisa shock. Kemudian kalau penyakit yang lain, itu biasanya hubungannya dengan pembuatan gigi tiruan. Manifestasi dalam rongga mulut itu harus disembuhkan. Ada luka, ada ini, dan sebagainya. Itu yang sering banyak terjadi adalah diabetes. Diabetes mellitus di rongga mulut akan terlihat sangat-sangat jelas. Kalau diabetes, gusinya mudah berdarah, mudah luka, dan sebagainya. Itu kalau dibuatkan gigi tiruan tidak boleh. Harus disembuhkan dulu. Gimana menyembuhkan luka-luka dalam rongga mulut? Kadar gula darahnya harus dinormalkan. Baru lukanya akan membaik
tentunya obat luka itu secara umum untuk menyembuhkan lesi-lesi yang ada. Tapi kalau lesinya disembuhkan dengan obat salep dan yang lain-lain, antibiotik dan sebagainya, kalau diabetesnya tetap tinggi, dia tidak akan sembuh-sembuh. Jadi hubungannya dengan jaringan rongga mulut yang akan ditempeli oleh gigi tiruan. Jadi harus sembuh dulu. Jadi rentetannya ke sana. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Diabetesnya meningkat. Lukanya kenapa sih nggak sembuh? Karena diabetesnya meningkat. Di atas 200 mg/sen. Itu hubungannya dengan pembuatan gigi tiruan. Hipertensi, kemudian hipotensi, hubungannya dengan proses pencabutan. Ya, kemudian penyakit sistemik yang lain, kalau memang ada kasus manifestasi atau luka di dalam rongga mulut, disembuhkan sama seperti diabetes tadi. Intinya demikian. Ya. Kemudian saya mohon kepada Korti yang masuk hari ini di screenshot atau diapain ini yang di absen ya. Kemudian nanti saya laporkan ke penanggung jawab mata kuliah. Kemudian yang kedua, ya ini presensinya kehadiran, kemudian catat pemakalah atau presentasi makalah oleh siapa saja. Kemudian yang menjawab pertanyaan siapa saja dari yang bertanya. Nomor stambuknya dicatat. Ya. Kemudian siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Siapa bertanya, siapa yang menjawab. Selain ada yang mempresentasikan makalah 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian ada moderator dan ada notulen. Notulisnya siapa. Nanti di WA ke saya. Nanti nilainya akan saya kirim ke penanggung jawab mata kuliah. Saya kira itu yang jelas ini hanya menambah pengetahuan di kedokteran gigi di bidang prosto. Kemudian segala sesuatu bisa dilihat di internet boleh. Memperdalam sendiri, belajar sendiri. Ya. Itu yang penting. Pesan saya terakhir karena saya menghitung detik hari demi hari. Akhir Mei ini saya pensiun. Akhir Mei ini saya pensiun, bulan Juni sudah tidak mengajar. Jadi mungkin tinggal sekali, mungkin tanya ke, saya kurang lagi sekali kayaknya. Untuk mata kuliahnya, tanyakan ke Dr. Kadek Sugandi kalau nggak salah. Siapa yang menggantikan materi saya? Digantikan oleh Dok Tina, dokter. Tina, ya. Udah ada penggantinya. Udah baru diinfokan dokter. Oke, kalau sudah biar beliaunya yang akan meneruskan materi itu. Yang jelas saya sangat rindu dengan kalian kalau saya udah pensiun. Harapan saya kalian rajin, kemudian nanti di klinik kalian dapat pasien yang bagus, cepat, dan dikerjakan dengan segera. Kemudian sebelumnya akan di wisuda, kemudian di klinik akan ada pengukuhan atau penyumpahan dokter giginya sebagai profesi. Kalau di wisuda kalian nanti ada titelnya SKG, sarjana kedokteran gigi S1. Itu setara dengan ekonomi, sarjana hukum, setara dengan fakultas yang lain. Tapi di kedokteran gigi ada profesi. FKIP ada profesi guru ada. Itu harus ada akta 5. Akta 4, akta 5. Kalau di kita ujian profesi. Itu profesi kira-kira 3 semester di klinik. Kalian sebagai koas untuk mendapatkan kasus pasiennya, kemudian segera dinilai, kemudian ada kasus-kasus integrasi. Jadi
setelah berapa putaran, kemudian putaran lengkap semuanya diberi pasien, campur beberapa kasus ditangani sendiri sebagai kalian sebagai dokter gigi untuk menangani pasien. Seandainya nanti kalian lulus, akan begitulah kira-kira. Satu pasien ada yang tempel, ada yang cabut, ada yang scaling, kemudian ada yang lain-lain dan sebagainya, ada yang membuat gigi palsu misalnya. Itu di bidangnya masing-masing berbeda-beda, dibuat laporan kasus untuk dipresentasikan ujian integrasinya. Itu yang terakhir di klinik. Saya kira itu aja. Saya mohon kepada siapa nih Wijaya, dari Wijaya ini atau yang lain, jangan lupa notulisnya siapa, tolong di WA segera ke saya. Jadi segala sesuatunya akan saya laporkan ke Dr. Kadek juga Nitri sebagai penanggung jawab. Ada lagi kalau enggak, kita sudahi. Selamat belajar, semoga sukses. Kemudian yang penting kalian jaga kondisi, jangan sampai sakit. Pandemi sudah longgar, tapi hati-hati dengan pandemi COVID. Mudah-mudahan sudah reda dan kita sudah tidak mengalami itu lagi. Itu yang kemarin selama 3 tahun kita was-was dengan itu. Kita termasuk orang yang selamat, bebas dari COVID, katakanlah demikian, atau yang sudah kena bisa sembuh. Tuhan memberikan jalan lagi untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Kira itu. Kalau tidak ada, silakan untuk Dewi J dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan dilanjut. Dari saya cukup begitu. Untuk kalian semoga sukses untuk perkuliahan kalian sampai menjadi dokter gigi. Saya kira dari saya cukup. Selamat sore. Selamat sore dokter, terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, Dok. Oke, izin live saya ya. Baik dokter,